Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muhammad Al-Bustami dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah. Baik, yang pertama itu ada definisi. Yang pertama adalah kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh hal beberapa berikut. Yang pertama yaitu penyetoran dana dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu penggunaan untuk transaksi internal bank seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Yaitu ada transaksi internal bank syariah dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, transaksi tanpa menggunakan kas kecil. Bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Yang kedua itu ada transaksi dengan menggunakan kas kecil. Biasanya dilakukan untuk transaksi yang rupiahnya relatif kecil. Antara lain untuk pembayaran konsumsi, biaya transport, biaya langganan koran, atau majalah dan biaya listrik atau air. Selanjutnya yaitu ada akuntansi kas untuk penyetoran dan penarikan oleh nasabah melalui teller. Transaksi setoran cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu dimasukkan. Misalkan pada tanggal 2 Juni, Ibu Rina, nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Jogja, melakukan setoran tunai di kantor cabang Pekanbaru ke rekeningnya sebesar Rp300.000. Di sini tercatat ya, pada tanggal 2 Juni kas didebit sebesar Rp300.000 dan rekening nasabah Bu Rini dikredit sebesar Rp300.000. Selanjutnya yaitu transaksi penarikan kas di cabang sendiri. Transaksi penarikan di cabang sendiri adalah transaksi di mana seorang nasabah menarik uang dari rekening yang berasal dari kantor cabang tempat uang itu ditarik. Misalkan pada tanggal 4 Juni, Ibu Rina, nasabah Bank Syariah Mandiri cabang Jogja, melakukan penarikan uang tunainya di kantor cabang Jogja juga sebesar Rp150.000. Selanjutnya yaitu adalah transaksi setoran kas ke cabang lain. Transaksi setoran cabang lain adalah transaksi di mana seorang nasabah memasukkan uang di suatu kantor cabang untuk rekening yang berasal dari kantor cabang lain pada bank yang sama. Misalkan pada tanggal 7 Juni, Ibu Rina melakukan setoran tunai di kantor BSI cabang Jogja ke rekening BSI atas nama Baim di Jember sebesar Rp50.000. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 7 Juni, kas didebit sebesar Rp50.000 dan RAK cabang Jember sebesar Rp50.000 dikredit. Jurnal di kantor cabang pemilik rekening cabang Jogjanya itu ialah tanggal 7 Juni, KR RAK cabang Jember didebit sebesar Rp50.000 dan rekening nasabah Baim dikredit sebesar Rp50.000. Berikutnya yaitu transaksi penarikan kas di cabang lain juga. Transaksi di mana seorang nasabah menarik uangnya di satu kantor cabang melalui kantor cabang lain pada bank yang sama. Misalkan pada tanggal 10 Juni, Ibu Rina, nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI cabang Jogja, melakukan penarikan di Bank Syariah Indonesia cabang Surabaya sebesar Rp50.000. Maka jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada jurnal di kantor cabang tempat transaksi penarikan atau cabang yang di Surabaya. Tanggal 10, RAK cabang Jogja didebit sebesar Rp50.000 dan kas dikredit sebesar Rp50.000 juga. Berikutnya yaitu ada transaksi penarikan cabang tempat transaksi penarikan atau cabang Jogja. Pada tanggal 10 Juni, di debit terdapat rekening nasabah sebesar Rp50.000 dan dikredit ada RAK cabang Surabaya sebesar Rp50.000. Berikutnya itu transaksi kas meliputi yang pertama ada transaksi pengisian kas ATM, yang kedua penarikan oleh nasabah cabang pemilik ATM, yang ketiga tiga penarikan oleh nasabah cabang lainnya.
Berikutnya yaitu penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Selanjutnya, apa itu clearing? Clearing merupakan sarana atau cara memperhitungkan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Dalam kegiatan clearing digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Baik, yang terakhir adalah akuntansi pajak. Berikut ini adalah jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas bank syariah. Tarif beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama yaitu penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Yang kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito dikenakan pajak PPh pasal 4 juga ayat 2. Ketiganya dikenakan pajak sebesar 20%. Yang ketiga, penghasilan yang diterima pegawai bank syariah dikenakan PPh 21 perorangan, dikenakan pajak sebesar 10%. Yang keempat, yaitu penghasilan bank syariah kena pajak dikenakan PPh 21 badan. Dan yang terakhir yaitu dividen yang dibayar bank syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dividen. Baik, kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not in her. She's a